Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, apakah makmum wajib membaca surah Al-Fatihah atau tidak? Pertanyaan ini akan kita jawab berdasarkan kitab Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Quran yang disusun oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah, guru besar Fakultas Syariah Universitas Ummul Qura Mekah, tentu dengan paparan beberapa mazhab. Para ulama sepakat ketika makmum mendapati imam sedang ruku, maka bacaan surah Al-Fatihah ditanggung oleh imam. Jadi ulama seluruhnya sepakat apabila kita ingin sholat berjamaah dan kita dapati imam pada saat ruku dan kita ikut ruku, maka kita tidak ada kewajiban untuk membaca Al-Fatihah, maka kita langsung mengikuti imam melakukan ruku. Jadi para ulama sepakat surah Al-Fatihah gugur dari makmum apabila imam ruku. Akan tetapi apabila makmum mendapati imam yang berdiri nih, masih berdiri, apakah bacaan imam telah cukup untuk menggantikan bacaan makmum, atau apakah makmum juga harus membaca Al-Fatihah? Jadi kita bareng imam, Allahu Akbar, kemudian kita ikut Allahu Akbar. Apa yang kita lakukan? Apakah kita membaca Al-Fatihah atau sudah cukup dengan bacaan imam saja? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka mewajibkan makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam, baik dalam sholat jahriyah maupun sirriyah. Yang dimaksud dengan sholat jahriyah yaitu sholat maghrib, kemudian sholat Isya dan sholat subuh, yaitu sholat yang suaranya dikeraskan. Sedangkan sholat sirriyah, sholat zuhur, kemudian sholat asar. Mereka berpendapat bagi makmum wajib untuk membaca Al-Fatihah. Kemudian pendapat yang kedua menurut Imam Malik, yaitu makmum hanya membaca surah Al-Fatihah apabila sedang melaksanakan sholat sirriyah. Jadi menurut Imam Malik, makmum membaca surah Al-Fatihah ketika sholat zuhur atau sholat asar. Kalau sholat jahriyah maka tidak membaca Al-Fatihah bagi makmum. Kemudian pendapat yang ketiga, sedangkan menurut Abu Hanifah, makmum tidak membaca surah Al-Fatihah baik dalam sholat jahriyah maupun dalam sholat sirriyah. Jadi kalau Imam Syafi'i wajib membaca baik jahriyah atau sirriyah, kalau Imam Malik dibedakan, kalau dia sholat sirriyah maka makmum membaca surah Al-Fatihah, ketika sholat jahriyah maka makmum tidak membaca surah Al-Fatihah. Sedangkan kalau Abu Hanifah berpendapat makmum tidak membaca surah Al-Fatihah sama sekali. Berikut dalil yang mendasari perbedaan pendapat para ulama tersebut. Yang pertama, dalil mazhab Imam Syafi'i dan Hambali, yaitu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, yang artinya tidak ada salat yang sah bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Hambali, hadis tadi atau hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab ini hadis bermakna umum yang mencakup imam dan makmum, baik sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Yang artinya apa? Seseorang sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya
tidak sah. Jadi apabila makmum sholat atau makmum mengikuti imam kemudian tidak membaca Al-Fatihah, maka sholat makmum tersebut tidak sah menurut pendapat Imam Syafi'i dan Hambali. Kemudian dalil yang digunakan oleh mazhab Imam Malik. Jadi Imam Malik membedakan antara sholat ketika sholat jahriyah dan sholat sirriyah. Dalilnya apa? Di dalam sholat sirriyah, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Jadi dalilnya sama seperti dalil Imam Syafi'i dan Hambali tadi. Tetapi Imam Malik membedakan antara sholat sirriyah dan jahriyah. Tidak ada sholat yang sah bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dalil ini hanya diperuntukkan untuk sholat sirriyah menurut Imam Malik. Sedangkan untuk sholat jahriyah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun, yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-A'raf ayat 204, yang artinya apabila imam sedang membaca di sholat jahriyah Al-Fatihah atau bacaan surah yang lain, maka tugas makmum hanya mendengarkan. Ini menurut Imam Malik. Sedangkan dalil yang digunakan oleh mazhab Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwasanya makmum sama sekali tidak membaca apapun ketika sholat berjamaah. Dalil yang pertama, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Kemudian dalil selanjutnya, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa memiliki imam atau sholat berjamaah, maka bacaan imamnya adalah bacaannya atau bacaan makmum. Kemudian dikuatkan lagi dengan dalil innama ju'ilal imamu liyutamma bih fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu, yang artinya sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Ketika dia takbir maka bertakbirlah kalian, dan ketika dia membaca maka diamlah. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.